Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah apabila jumlah barang yang diminta di dalam pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, ada dua komponen penting di dalam keseimbangan pasar, yaitu jumlah barang yang diminta atau yang kita sebut dengan istilah permintaan atau demand, dan yang kedua adalah jumlah barang yang ditawarkan yang kita sebut sebagai penawaran atau supply. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keduanya? Untuk tahu lebih jelasnya lagi, simak video ini selengkapnya. Bagian pertama tentang permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Setiap orang boleh memiliki terhadap apa saja yang diinginkannya. Tetapi jika keinginannya tidak diikuti kesediaan dan kemampuan untuk membeli, keinginannya itu pun hanya tinggal keinginan saja. Nah, ada beberapa hal penting yang dapat dipahami dari definisi permintaan ini. Yang pertama, permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya satuan barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga. Yang kedua, barang yang diteliti adalah untuk permintaan satu jenis barang. Dan yang ketiga, permintaan terjadi di pasar serta pada waktu tertentu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian permintaan ini, ternyata permintaan itu erat kaitannya dengan harga. Artinya, permintaan yang dilakukan konsumen terhadap sejumlah barang atau jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor apa saja? Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Pendapatan yang diterima seseorang atau masyarakat akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa. Jika pendapatan meningkat, permintaan orang akan barang dan jasa juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, kecenderungan permintaan sejumlah barang atau jasa akan turun juga. Nah, dalam hal ini, pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap permintaan. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain. Nah, selain harga barang itu sendiri, permintaan dipengaruhi harga barang lain, terutama barang-barang yang sifatnya komplementer atau pelengkap, dan barang-barang yang sifatnya substitusi atau pengganti. Pada barang komplementer, permintaan memiliki hubungan negatif. Artinya, jika harga barang komplementer naik, permintaan terhadap barang akan turun. Misalnya, jika harga kendaraan bermotor naik, maka konsumsi atau permintaan terhadap bensin maupun solar akan turun. Namun untuk barang substitusi atau barang pengganti, permintaan memiliki hubungan yang positif. Artinya, jika harga barang naik, maka permintaan barang substitusi juga naik. Misalnya, jika tarif taksi naik, orang akan beralih menggunakan angkutan umum seperti angkot, bus kota, maupun ojek. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukuran pasar. Ukuran pasar menentukan besar kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa. Semakin besar ukuran pasar, semakin tinggi permintaan terhadap barang atau jasa. Demikian sebaliknya, jika ukuran pasar semakin kecil, maka semakin rendah permintaan terhadap barang dan jasa karena terbatasnya barang atau jasa yang tersedia. Nah, kemudian yang keempat ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang ada di dalam suatu wilayah atau tempat dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa di tempat itu. Jika penduduk dalam suatu tempat banyak, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat. Misalnya nih, jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa. Permintaan terhadap barang atau jasa lebih tinggi daripada Singapura yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Demikian sebaliknya,
Jika penduduk dalam suatu wilayah atau tempat itu sedikit, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa juga relatif lebih kecil. Kemudian yang kelima ada selera. Nah, faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Selera setiap orang terhadap barang atau jasa jelas berbeda. Selera seringkali membuat orang bertindak tidak rasional. Artinya, dia akan membeli barang atau jasa yang diinginkannya berapapun harganya asalkan itu sesuai dengan seleranya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah perkiraan harga di masa depan. Perkiraan atau ekspektasi masyarakat terhadap perubahan harga barang atau jasa dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa itu. Jika ekspektasi masyarakat terhadap barang di masa depan akan naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa itu juga akan naik. Sebaliknya, jika ekspektasi masyarakat terhadap barang atau jasa di masa depan akan turun, maka masyarakat akan menahan atau mengurangi permintaannya untuk masa sekarang. Contohnya, masyarakat di Indonesia memiliki ekspektasi terhadap harga-harga barang kebutuhan pokok setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri akan meningkat. Maka permintaan masyarakat di Indonesia terhadap kebutuhan pokok pada umumnya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, dari definisi ini ada dua hal penting yang harus dipahami dari penawaran. Yang pertama adalah penawaran ditandai dengan kesediaan produsen untuk menjual atau menawarkan barang atau jasa yang dihasilkannya. Dan yang kedua adalah penawaran dipengaruhi oleh harga dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sama halnya dalam permintaan, penawaran dipengaruhi berbagai faktor. Dalam persamaan matematik, penawaran merupakan fungsi dari harga. Artinya, penawaran terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Namun, selain harga barang tersebut, penawaran juga dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya, yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan barang atau jasa, seorang produsen memerlukan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan peralatan lainnya. Semua komponen tersebut akan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan produsen untuk melakukan proses produksi. Nah, biaya produksi memiliki pengaruh negatif terhadap penawaran. Artinya, jika biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen semakin besar, maka jumlah penawaran yang dilakukan produsen akan berkurang. Demikian sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka penawaran barang atau jasa yang dilakukan produsen akan semakin bertambah. Nah, kemudian yang kedua adalah harga barang lain. Selain harga barang itu sendiri, penawaran terhadap barang atau jasa juga dipengaruhi oleh harga barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Harga barang substitusi memiliki pengaruh negatif. Artinya, jika harga barang yang dihasilkan mengalami kenaikan, pembeli atau konsumen akan beralih ke barang pengganti. Hal ini berakibat bahwa penawaran yang dilakukan produsen akan berkurang karena harga barang substitusi lebih rendah. Penawaran untuk barang komplementer memiliki hubungan yang positif. Artinya, jika harga barang komplementer naik, produsen akan aktif untuk melakukan penawaran. Demikian sebaliknya, jika harga barang komplementer turun, maka penawaran pun akan turun. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi modern yang digunakan dalam produksi membantu produsen menghasilkan barang atau jasa serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Dengan demikian, semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin besar produsen menghasilkan barang atau jasa yang berakibat penawaran bertambah. Namun sebaliknya, jika teknologi yang digunakan bersifat sederhana, produksi yang dihasilkan terbatas dan penawaran pun akan berkurang. Yang keempat adalah jumlah produsennya. Banyak sedikitnya jumlah produsen dalam suatu pasar dapat mempengaruhi penawaran terhadap barang atau jasanya. Semakin banyak jumlah produsen di pasar, maka penawaran akan semakin berkurang karena banyaknya pesaing. Namun sebaliknya, jika produsen di pasar sedikit,
produsen akan menambah jumlah penawaran barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian yang kelima adalah ekspektasi produsen terhadap kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang terjadi di suatu tempat atau negara turut mempengaruhi jumlah penawaran. Produsen akan meningkatkan jumlah penawarannya jika kondisi ekonomi membaik. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun jika kondisi ekonomi tidak stabil, maka produsen akan mengurangi jumlah penawarannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah pajak. Pemberlakuan pajak berkaitan dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah menerapkan pajak yang tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah penawarannya. Namun sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tingkat pajak, maka produsen akan terdorong untuk menambah penawaran barang atau jasa. Nah, itulah penjelasan tentang permintaan dan penawaran serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Namun sebelum itu ada sebuah kuis. Jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lainnya tetap, maka apa yang akan terjadi terhadap kuantitas barang atau jasa yang diminta? Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.